Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha birduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyu wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat anugerah kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai manusia-manusia, hamba-hambanya Allah yang menerima nikmat iman, nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kenikmatan tersebut ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tumateng para sesepuh, para asatidz, hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah, wabil khusus tumateng panjenenganipun sahibul bait, sahibul majlis, khadimul majlis, Al Ustaz Slamet Riyadi dan juga semua jajaran pengajarnya, kemudian sahabat-sahabat Ansor dan juga Banser yang hadir, dan sepuh bini sepuh semuanya. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ini berada di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah nanti kalau misalkan resmi dari pemerintah hari Selasa sudah masuk bulan suci Ramadan, berarti malam Selasa kita sudah tarawih. Kemudian hari Selasanya nanti kita melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana Allah terangkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian ini berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Lah puasa ini untuk apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara perintahnya.
Lah menjelang puasa ini, ya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan banyak sekali kepada umat Nabi Muhammad keistimewaan di bulan suci Ramadan. Bahkan saking istimewanya Ramadan ini diterangkan bahwasannya Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'ala niran." Kita ini kalau punya rasa gembira, bahagia ketika masuk di dalam bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya tersentuh oleh api neraka. Itu orang yang punya rasa gembira. Jadi kita ini masuk Ramadan, kalau senang, gembira, bahagia, sudah dapat pahala. Apalagi ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Baru senangnya saja sudah dapat pahala. Wah, pahalanya tidak sembarangan. Diharamkan jasadnya oleh Allah tersentuh oleh api neraka. Cuman kadang-kadang banyak dari kita ini mau masuk Ramadan sumpek. Mau masuk Ramadan pusing. Apa yang dia sumpahkan? Ya, saya ini kerjanya berat. Saya ini kerjanya begini. Saya ini kerjanya begini. Ya, belum puasa. Tapi menjelang puasa ini sudah pikirannya macam-macam. Lah ini berarti dia ketika masuk bulan Ramadan bukan bahagia yang datang, tapi sumpek. Ya ini jere wong Jawa niki napa? Bebah. Paham bebah jenengan? Ya, bebah itu orang punya pikiran berat, tapi sebetulnya tidak punya pikiran. Ya. Bebah itu kayak orang punya masalah, tapi sebetulnya tidak ada masalah. Ya, itu sumpek namanya. Ya, puyeng digawe dewek. Nah, seperti itu. Nah, kita ini sudah mendapatkan anugerah luar biasa. Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Allah pilih kita ini bukan sembarangan. Iya, ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Termasuk ya di dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah yang berada di bulan suci Ramadan. Tidak diberikan Ramadan kepada umat-umat yang lain, Ramadan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beserta dengan keistimewaan semuanya yang ada di bulan suci Ramadan, khususiyah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ya rugi. Orang yang tidak mendapati terhadap bulan Ramadan ini rugi. Lebih rugi lagi orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak dapat apa-apa selama bulan suci Ramadan. Nah ini pokoknya kita jangan sampai ya kehilangan Ramadan. Tidak dapat apa-apa dari Ramadan. Berarti orang ini kalau nggak dapat apa-apa dari Ramadan itu apa? Jere wong Jawa niku kebangetan. Ya, kebangetan. Ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dikucurkan semuanya di bulan Ramadan, lah kok ada sebagian orang nggak dapat apa-apa. Ya, berarti bagaimana ini? Ya, jere wong Jawa kebangetan ya, enggak dapat apa-apa dia. Lewat Ramadan lewat begitu saja. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nabi itu pernah beliau sedang khutbah di atas mimbar. Ketika Nabi sedang di atas mimbar khutbah, ya, beliau itu biasanya khutbah mimbar itu ada tangganya. 1, 2, 3 anak tangga, ya. Nabi naik tangga, kemudian beliau mengucapkan kalimat amin. Tangga yang kedua beliau mengatakan amin lagi. Tangga yang ketiga beliau mengatakan amin lagi. Setelah beliau ini selesai dari khutbahnya, kemudian turun, di antara sahabat yang bertanya, sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, ya kita tadi melihat ya antum ini naik tangga kok amin amin, kayak ada orang lagi berdoa. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, betul wahai Mu'adz.
tadi datang kepadaku Jibril alaihi salam. Dan Jibril ini berdoa dengan 3 perkara. Dan doanya Jibril diamini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Ya, diantaranya malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Rasulullah, ya, siapa orang man adraka abawaihi, yang dia mendapati kedua orang tuanya, walam yabirhuma, dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan masih hidup, kemudian dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya, maka orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang kedua, diantaranya, ya saya cerita ini tidak urut ini. Yang kedua apa ini? Yang kedua, wahai Nabi, ya, apabila ada orang bersalawat kepada engkau, kemudian dia tidak mau menjawab salawatnya, maka dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diamini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang salawat, kemudian dia tidak mau membalas salawatnya, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Bahkan disebut sebagai orang yang bakhil. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil ini adalah orang yang ketika disebutkan namanya Nabi di hadapan dia, orang bersalawat di hadapannya dia, tapi tidak mau menjawab salawatnya, maka disebut orang yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, apa doa yang dipanjatkan malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi Muhammad adalah, wahai Rasulullah, apabila ada dari umatmu, ya, yang dia mendapati bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapati Ramadan tapi tidak berpunya, tidak mendapatkan sesuatu apapun dari Ramadan tersebut, maka dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki contohnya wong sing kebangetan tadi, ya, orang yang kebangetan. Padahal kita ini manungsa, jarene wong Jawa niku menus-menus kakean dosa. Kita ini banyak dosanya. Sengaja tidak disengaja, kita ini banyak dosanya. Tapi ada solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kesempatan, ya, kesempatan untuk kita. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, as-salah ila salah, wal jum'ah ila jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun wa ma bainahunna idza ustunibatil kabair. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dosa ini ada yang bisa diampuni setiap saat, setiap waktu. Ada dosa ini bisa diampuni seminggu sekali. Ada dosa ini bisa diampuni semua dosanya 1 tahun sekali. Jadi bisa dihapuskan dosa ini kita setiap hari, dosa kita bisa dihapuskan seminggu sekali, dan juga bisa dihapuskan dosa kita ini setahun sekali. Apa itu kata Nabi? As-salah ila salah. Dari salat menuju salat berikutnya. Dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ketemu subuh lagi. Terus seperti itu setiap hari. Maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, misalkan kita khilaf jam 8 pagi khilaf, jam 9 khilaf, jam 11 khilaf,
Ya manusia menus-menus kakean dosa. Jam 11 khilaf. Dengar suara azan kentongan zuhur. Tong dong 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 Allahu Akbar Allahu Akbar azan zuhur. Kemudian setelah azan zuhur masuk waktu zuhur, dia wudu, maka semua daripada air wudunya dia menggugurkan dosa yang ada di tangannya, yang ada di wajahnya, yang ada di matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, sampai kakinya. Semua rontok dosanya dengan wudunya dia. Setelah wudu dia sholat. Maka orang sholat ini, dosanya orang yang sholat ini disimpan di pundaknya dia. Maka ketika dia sujud atau ketika dia dalam keadaan ruku, maka semua itu berguguran semuanya. Runtuh semuanya. Lah ini kalau dia kerjakan setiap waktu, maka dia bisa menghapuskan dosanya dia setiap waktu. Dari duhur hilap maning ketemu asar diampura dosane, asar hilap maning ya ketemu maghrib diampura maning dosane, maghrib ketemu isya hilaf maning sembahyang isya diampura maning, isya hilaf jam 1, jam 2, jam 3, jam 9 malam, jam 11 ketemu subuh, sholat subuh diampura maning dosanya, terus seperti itu. Makanya biasanya ada mubaligh yang mengatakan orang itu kalau misalkan mandi sehari sekali 5 kali, kira-kira bersih nopo bersih? Bersih, jenengan adu sedina ping 5, bersih nemen. Lah sholat juga sama, ketika dia rajin sholatnya setiap 5 waktu dia kerjakan, maka dia dibersihkan dari dosa-dosanya. Amin Allahumma. Ini yang dihapus dosanya setiap hari, setiap saat. Kemudian setelah itu as-shalah ila shalah. Nabi mengatakan al-jum'ah ilal jum'ah. Jumat ketemu Jumat. Berarti ini nanti diampuni dosanya yang selama satu minggu. Jumat ketemu Jumat. Jenengan hari ini Jumatan, nanti ketemu hari Jumat berikutnya Jumatan lagi. Lah, dosa yang 1 minggu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat hari ini ketemu lagi Jumat berikutnya. 1 minggu tadi ini diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat ketemu Jumat, Jumat ketemu Jumat, diampuni dosanya yang 1 minggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tapi Jumat yang bagaimana? Iya, Jumat yang berkualitas. Jumat yang berkualitas, maka jadikanlah Jumatan kita ini Jumatan yang berkualitas. Ya, Jumatan yang berkualitas itu bagaimana? Kita kalau mau ikut ya negara-negara Arab sana enggak bisa. Orang sana itu kalau Jumatan jam 8 berangkat, jam 7 ya. Ada yang ada subuh mangkat Jumatan. Kita enggak bisa. Ya, afdol memang, tapi kita enggak bisa. Kita hidup di Indonesia ini ya harus mengikuti kultur yang ada di Indonesia. Kalau toh ada 1, 2 yang bisa melaksanakan ya enggak apa-apa, bagus itu ya. Kita orang enggak bisa. Nah, terus minimal sebelum azan sudah ada di masjid, duduk dia, masjidnya sudah penuh ya. Lah ini Jumatan yang berkualitas ini namanya. Kemudian azan di masjid, setelah azan di masjid ya dia sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah mendengarkan khutbah pertama, khutbah kedua ya, kemudian sholat Jumat, kemudian salam sampai selesai, kemudian baca wiridnya ya yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali ketika selesai Jumatan, kemudian doa. Nah ini berarti Jumatannya sudah ya bagus, Jumatannya berkualitas. Lah Jumatan yang seperti inilah yang akan menggugurkan dosanya dia dalam satu minggu. Kalau tidak seperti ini ya tidak bisa. Wong Jumatan mangkate pas qomat, Allahu Akbar melaku karo udud ya. Lakone karo udud terus kena lagi qomat melaku ya sembayang atau lagi khutbah. Ini wis krungu masjid lagi khutbah. Melaku entak untuk santai ya. Ya enggak bisa seperti itu. Nek cara ganjarannya ditutup ya.
Orang Jumatan itu kan sebagaimana kita pernah baca hadis Nabi, iya. Toka pertama ganjarannya onta, kan nggak tuh sih kok? Ya sapi, wedus, ayam, terakhir napa? Endok kan gitu. Endok ini yang bagaimana nih yang dapat telur ini? Yang dapat telur itu orang yang sudah ketika azan baru datang. Jagung Allahu Akbar. Sudah tutup itu buku malaikat yang nyatet tutup, grep tutup sudah. Nah, berarti yang datang berikutnya ini sudah tidak dapat apa-apa ya. Wala endok, wala ya boleh tora oleh apa-apa ya. Tidak dapat apa-apa ya. Nol. Pemaning mangkatnya lagi komat. Ya, tidak dapat apa-apa juga. Tapi kadang-kadang juga ada yang nyeleneh juga ya. Mangkat sebelum Jumat, tapi sayang 1000 sayang. Kadang-kadang khotib itu yang menyampaikan satu hadis Nabi, ya jamaahnya tidak tahu artinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati anshid wal imamu yakhtubu faqad laghawt." Angsitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Angsitu rahimakumullah. Takoni, sampai ngerti artinya apa ora? Ora. Lah mulanya Jumatannya kurang berkualitas karena ndak tahu artinya. Mudah-mudahan setelah majelis ini semangat Jumatan yang berkualitas. Amin ya robbal. Dari Abi Hurairah diterangkan bahwasanya Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati anshid." Apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, "Hei menang, diem, cep aja ribut." Wal imamu yakhtubu, imam sedang dalam keadaan khutbah, faqad laghat, ya maka Jumatan kamu ya tidak dapat apa-apa, gugur. Faman laghat fala jum'atalah. Ya kalau Jumatannya sudah tidak baik, tidak bagus seperti itu, ya dia tidak dapat Jumatan, fadilah Jumatan sama sekali. Itu orang yang cara Jawane niki napa? Ngelarui, paham ya? Larui. Jenengan Jumatan niki. Lagi Jumatan, krungu khotbah ya, merem sebelah kanan atau sebelah kiri lagi kandah niki. Terus sampean ngomong, aja berisik lagi khutbah meneng bae cepet. Katone ta sae ini menggugurkan terhadap pahala fadilah Jumatannya gugur dia. Padahal ya mengucapkan kepada orang yang di sebelahnya suruh diam. Nah, terus bagaimana caranya nek jenengan mau negur? Cukup dengan isyarat saja. Isyarat dicekeli cangkeme kados niki berarti dia artinya suruh diam. Nek sing diwein isyarat kongkon meneng kaya kiye ora gelem, ketak bae. Ya, berarti ke wong madan kurang niki oteke. Angger wong sing akale sehat kongkon kaya kiye berarti ngerti saya berisik disuruh diam. Kok kaya iki anu apa sih? Nang apa kon? Lah, ini berarti orang tidak tahu, berarti madan kurang waras ya. Kalau orang yang akalnya cerdas itu, orang yang akalnya itu peka, ya dia cukup dengan isyarat itu paham. Makanya kita orang manusia dengan hewan itu beda. Nek hewan itu, ya kita manusia cukup dengan isyarat. Ada isyarat suruh diam seperti ini berarti oke, ya. Aja ditekuk kemarin ngisor bahaya ya, kegini aja ya, ditekuk kemarin ngisor kayak maknanya sejen maning ya. Oke, dia tahu maknanya. Lah kalau hewan bagaimana? Hewan kan ya dikasih isyarat tidak paham. Bagaimana supaya hewan itu paham apa yang kita mau, apa yang kita suruh? Ya dipukul tuh hewan. Ya kita jangan seperti hewan ya, nembe paham harus dipentung nembe paham ya, jangan seperti itu ya. Orang manusia cukup dengan isyarah, oh berarti maksudnya seperti nggih. Paham berarti, enggak usah seperti itu. Nah, itu ketika Jumatan. Kita orang negur saja. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angshid, he meneng aja ribut lagi khutbah, aja berisik. B gugur ganjaran
Jumatane. Lah niki ora gawe khotbah tandingan. Mana jagongan ngobrol dewek. Khotbah tandingan ki arane. Ngono sebelah ngono mburi ngobrol dewek. Ngono nggon lawang nang teras. Yo ora tengkreng ora ngobrol iki ya. Ini lagi khotbah ngene ngobrol ya wis ke ganjaran Jumatane ya kurang berkualitas itu. Kadang-kadang niki teng ngene kulo. Enggak tahu di sini ya. Kayaknya sama nih. Sangu cetutan kuku. Jadi begitu khotbah lagi, khotib lagi, kadang-kadang kulo krisi niku telingane. Lagi hening-heningnya cetek. 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 Ki sapa sing cetiku? Cetek. Cetek. Ngus tangane wis komplit sikile cetek. Cetek. Suwe ora mandek-mandek. Cetek. Khotbah pertama wis jagong si cetak-cetak bae. Kulo mikir, ki kayane cetutan kuku ke anu ke antri ge ngene pragat ngene nyetuti kuku ngene pragat ngene cetek. Cetek sampai khotbah kedua sampai komat nembe mandek. Ajib ah. Kita delang sing cetutan kuku wong pira ki sing nyetuti. Bok nyetuti kuku ke mau sebelum Jumatan wis dicetuti kukune sing bersih ya. Jangan di masjid. Masjid itu bukan tempat nyetoki kuku ya. Nah, terus nanti itu bekas kukunya bagaimana? Ini tidak kudu ngumpulaken harus dibuang juga, tidak boleh disimpan di masjid ya, buang di masjid itu kotoran namanya. Masjid itu bukan tempat pembuangan sampah, bukan tempat pembuangan kotoran, ya tidak boleh dosa. Buang. Kalau bisa ya ketokan kuku sebelum berangkat ke masjid. Nah, itu nanti dia Jumatannya bagus. Jumatannya dia berkualitas, maka Jumatan yang seperti inilah yang akan menghapuskan dosanya dia dalam 1 minggu. Lah setelah itu Nabi mengatakan Ramadan ila Ramadan. Lah ini Ramadan ketemu Ramadan. Orang yang puasa Ramadan ketemu lagi puasa Ramadan, selesai Ramadan semua diampuni dosanya dia yang 1 tahun. Ya. Semua dosanya diampuni dia, yang 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu hadis Nabi yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan mengharapkan ridha Allah, maka semua dosa-dosa dia yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini bukan sembarangan ya. Gusti Allah ngampuni dosa-dosa kululan panjenengan sing setahun ini. Perjuangan kita 1 bulan. Nah, kita merasa punya dosa banyak, ben diampura sing setahun, maka saya harus puasa. Puasanya harus yang berkualitas. Aja mangan turu. Turu apa? Sembayang turu. Mangan turu batal ya. Turu sembayang. Turu maning subuh, tangi zuhur sembayang. Tangi sembayang zuhur, turu maning. Ketemu asar. Asar sing ngantuk, turu maning ketemu maghrib, tangi mangan. Ya. Turu maning. Turu maning ndok isya eman-eman secuwil imbuh. Lah ki wong puasa Kak turu baik. Ramadan ketemu Ramadan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini menghapuskan semua dosanya dia dalam satu tahun ini. Maka jadikanlah puasa kita ini ya puasa yang berkualitas, puasa yang bagus, puasa yang berkualitas itu bagaimana? Ya puasa yang bisa menjalankan ya semua daripada perintahnya Allah, kemudian menjauhi terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita ketahui ya Nabi pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Banyak dari kita ini kata Nabi ya, orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa. Dari puasanya enggak dapat apa-apa. Artinya bagaimana? Ganjaran puasanya hangus. Dia hanya dapat lapar dan haus saja. Secara hukum fikihnya dia tidak dapat qadha.
ora usah kudu diqadha puasane, tapi dia dapat ganjaran hanya haus dan lapar saja. Oh, kalau dia mendapatkan fadilah puasanya bagaimana? Ya tidak bisa juga. Apa sebabnya? Sebabnya ada 5 perkara. 5 perkara yang membatalkan terhadap pahala puasa. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan adalah al-kadzib, berbohong. Ana wong puasa-puasa berbohong. Ya goroh. Goroh itu ya semacam-macam. Kebohongan itu bakal ditutupi lagi dengan kebohongan yang lain, ya. Puasa-puasa berbohong. Makanya jenengan lagi puasa kok berbohong, goroh dari ucapannya dia, maka pahala puasanya hangus. Berarti dia nggak dapat pahala apa-apa. Ya, dia tidak dapat pahala apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Puasanya batal, boten batal puasanya. Lah puasanya diqadha boten, ya boten diqadha juga puasanya. Tapi boten enten ganjarane. Ibaratnya kados niki. Niki ibarat jenengan kerja dari pagi sampai sore. Kesel boten? Kesel, tapi nggak dapat gaji. Paham ya? Nggak dapat bayaran. Kira-kira bagaimana? Ya itu yang didapatkan dia hanya itu saja, nggak dapat bayaran apa-apa. Kira-kira rugi apa rugi? Rugi ya, eman-eman. Yang pertama berbohong, yang kedua al-kadzib wal ghibah. Niki ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah niku ngerasani. Puasa-puasa kok ngerumpi, ngerasani, maka ganjaran puasanya hangus. Walaupun puasanya secara syarat boten batal, tapi ganjarannya hangus. Dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Kira-kira eman-eman boten? Eman-eman. Lah ghibah niku bagaimana? Wong ngerasani ghibah. Ya ada kitab namanya Ghibah, karangan Habib Umar bin Hafid. Ya, gambarnya ilat tapi neng ular, lidahnya ular ya, berbisa. Ghibah ini wong sing ngerasani. Ngerasani itu bisa dengan ucapan, dengan bisa tulisan atau isyarah. Misalkan dengan ucapan, wah suka itu ya, kados niki. Dengan ucapan. Atau dia tidak dengan ucapan, dengan tulisan. Tulis. Tad dikai tulitat ya. Yang mau bengi weruh tad. Terus ngelakoni kiye. Jadi sampean primen tad. Tulis, ya. Ngerasani aibnya orang dibuka. Itu juga namanya ghibah. Atau dengan isyarat. Jere mau bengi sing nyolong pelem sih. Sampean ngerti pura tad? Tadi matanya kayak gitu. Kayak putih. Dengan isyarah. Ya itu juga namanya ghibah juga ngerasani ya. Wong ngerasani itu tidak harus dengan ucapan. Ya ucapannya dia, bisa dengan tulisannya dia, bisa dengan apa tadi? Isyaratnya dia. Dan orang ghibah niki dosane dudu wong sing ngomong tok, sing krungu kena dosane pada baik. Ana wong ghibah ngerasani. Sampeyan melu jago ngrungukaken, ya. Rumpi bareng-bareng. Fulan begini, dirungukaken, dirumpi, aibnya dibuka, ya. Ya apa celaknya dia dibuka, ngrungukaken. Lah sing dosa niki sing ngomong apa sing ngrungukaken? Dua-duanya dosa, sing ngomong ya dosa, sing ngrungukaken ya dosa. Itu dosa ghibah itu seperti itu. Makanya jangan suka ghibah, ngerasani wong, naudzubillah min dzalik. Ghibah niki angel, Pak. Bu, ghibah niki angel. Wong ngerasani niku waduh. Bener dosa, salah apa maning?
Paham ya? Contoh, misalkan ya, satu niki nyolong pelem ya tadi malam. Terus saya lihat, katanya ngomong, men ngerti, mau bengi, yang uruh apa? Satuhin, nyolong pelem, bartes nyolong pelem, dheweke nglakoni iki sampean jasa nyuruh dewek, ora jere-jere, nyuruh lagi ngerasani ke, fakta, ya itu fakta itu yang ngerasani, namanya ya. Nyuruh lagi ngerasani ya, gue lagi ngerasani, bisa nih orang ngomong ngerasani, paham ya? Itu namanya ghibah, ngerasani. Bener ngerasani, bener dosa, salah apa maning? Nek bener yang kamu ucapkan itu namanya ghibah, nek tidak benar apa yang kamu ucapkan namanya fitnah. Contoh, nyong ngomong, mau bengi ya, nyong uruh Ustadz Tuhin, nyolong pelem. Misalkan nyong ngomong bener, memang dia nyolong pelem, ya berarti nyong ngerasani. Nek cara orang nyolong berarti nyong fitnah. Oh, Ustadz mau bengi nyolong pelem. Padahal misalnya orang nyolong, berarti apa yang saya ucapkan ini hibah apa fitnah? Fitnah, orang nyolong kadarani nyolong. Kue wong hibah, kue kayak kue. Orang dibuka itu seperti itu. Ya, kita ini terkena batu semuanya. Bener ya dosa, ngerasani wong sih. Salah apa maning, luwih gede maning fitnah arane. Ya, lah terus bagaimana ya sudah diam aja, ndak usah ngerasani orang. Kalau kita bukan ahlinya, ndak boleh. Boleh ndak ngomongi orang jenengan? Boleh dengan catatan kepada orang yang amanah, yang sekiranya dia bisa merubah keadaannya, itu boleh. Dan bukan dihukumi ngerasani. Tetulung antum kan jenengan bisa bisa nasehati, kenapa mau bengi satuhin nyolong pelem, tolong jenengan sanjangi aja diulangi maneh dosa. Oh iya, akhirnya Ustadz Slametnya ngomongin maring tuhin laliku dudu ngerasani ya, dia minta tolong orang yang amanah kepada orang tersebut ben sanjang dinasehati ben berubah. Tapi angger ngomongin nang warung kopi ngomong, belanja ngomong, nang perapatan ngomong, nang dam ngomong, sadesa krungu kabeh ya kuwi arane ngrasani ya. Arane ngrasani. Lah orang yang ngrasani ghibah di bulan suci Ramadan, maka semua pahala puasanya hangus. Naudzubillah min eman-eman ya. Eman-eman. Kemudian apa lagi? Al-qidhib wal ghibah wan namimah. Adu domba. Wong lagi akur-akur dikongkon padu. Ngomong maring si A sejen, ngomong maring si B sejen, akhirnya wong loro ke jengkelan. Akhirnya wong loro ke ribut. Ya, itu namanya mengadu domba. Maka tidak boleh. Yang ketiga, yang keempat, wal yaminul kadzibah. Sumpah palsu. Lagi puasa-puasa kok sumpah palsu, maka ganjaran puasanya hangus. Pak, nyalok duitnya Pak. Orang ada duit sumpah yakin. Nah, sumpah palsu warnanya ya. Pak nyalok duitnya, sampean sumpahnya orang ada duit. Ini sumpah palsu, padahal duit ngomongnya orang duit ya. Itu sumpah juga, sama saja. Ya sumpah itu orang kudu nang pengadilan disumpah, orang kudu kayak gue ya. Yang penting sumpah palsu ya sumpah palsu, panang pengadilan, panang sawah, panang warung, panang warung kopi, panang ya sudah sumpah ya sumpah. Dimanapun keadaannya ya sumpah, itu namanya sumpah palsu. Yang kelima, wa nadharu bisyahwat. Melihat dengan syahwat, maka menggugurkan pahala puasa. Puasa-puasa dalam sing seksi-seksi. Ya, cewek-cewek seksi-seksi. Ya, wassalam. Puasane ganjarane gugur, hilang semuanya. Itu kalau lihat perempuan yang seksi-seksi, ya.
gugur seperti itu. Dulu waktu saya belajar ya, guru saya Habib Shaleh Jufri itu pernah mengatakan seperti ini. Ya, melihat sesuatu dengan syahwat. Apapun yang kita lihat, kita melihat apa? Ya jenengan pandeleng apa wis? Melihat sesuatu dengan syahwat, maka gugur pahala puasanya. Paham ya? Beliau mengatakan tidak harus melihat terhadap perempuan cantik, seksi-seksi. Ya di pondok saya itu ada tiang, di musolanya ada tiang. Beliau mengatakan, sampean weruh ki, ya kalian tahu ini tiang? Ya beb, tiang. Tiang ini kalau kamu lihat tiang ini kok syahwat, pahala puasanya hangus juga. Apa maning weruh wong wadon? Ya sampean weruh sapi awan-awan. Dilalah syahwat. Ya sama juga, ya. Terus apa maning? Weruh sakane masjid misalnya, sakane masjid apik nemen ki di mek-mek alus ya. Weruh saka kok syahwat. Waduh ki wong aneh manin ya. Dilalah weruh saka syahwat, maka gugur daripada pahala puasanya. Apa maning weruh wadon sing ayu-ayu ya. Weruh sing kaya kowe bae anggar syahwat gugur terhadap pahala puasanya. Lah inilah puasa yang menggugurkan ya, perkara-perkara yang menggugurkan pahala puasa. Maka jangan sampai puasa kita ini seperti yang dikatakan Nabi, tidak dapat apa-apa kecuali hanya dengan hal lapar dan juga haus saja. Ya, mudah-mudahan kita semangat ibadah puasanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya, dijauhkan semua daripada perkara-perkara yang akan membatalkan puasa kita. Lah, tapi ada syaratnya. As-shalah ila shalah, menghanguskan, menggugurkan dosa setiap saat. Jumat ketemu Jumat, menggugurkan dosanya dia dalam 1 minggu. Kemudian Ramadan ila Ramadan ya, menggugurkan dia dosanya dia di dalam masa 1 tahun. Ada syaratnya kata Nabi. Apa syaratnya? Idza uzdunibatil kabair. Ketika kita ini ya menjauhi dari para perkara-perkara dosa besar. Paham ya? Kalau kita selagi kita menjauhi dari dosa-dosa besar, maka insya Allah ini fadilah akan kita dapatkan. Tapi ya kalau kita menjalankan terhadap dosa-dosa besar tadi, ya fadilah ini tidak akan kita dapatkan. Sembayangnya kiyang, Jumatane kiyang, puasane jalan, dosa besarnya jalan, maka nggak dapat. Apa di antara dosa besar itu? Mudminul khamr, pecandu narkoba, pecandu minum-minuman, apalagi zina, apalagi syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di antara dosa besar, qati'ur rahim, memutuskan hubungan tali silaturahmi. Apalagi di antara dosa besar, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka kalau ini selagi dikerjakan terus, maka senajan sembahyang kiyang, Jumatane kiyang, puasane kiyang, dia tidak mendapatkan fadilah apapun sebab dia melakukan terhadap perbuatan dosa-dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara dosa yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ya fadilah kita berada di bulan suci Ramadan ini, ya mudah-mudahan Allah berikan nikmat sehat walafiat, ya mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sebab ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak seperti bulan-bulan biasanya. Ya, tidak seperti bulan-bulan biasanya. Bahkan Nabi SAW bersabda, ya lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku ini ngerti, tahu di antara kemuliaan bulan suci Ramadan, maka dia berangan-angan seakan-akan kepingin 1 tahun ini semuanya Ramadan. Terus ora usana wulan liyane kabeh Ramadan mawon. Tapi kan mboten kados niku.
Ramadan jatahnya hanya satu bulan saja. Kenapa demikian? Beda dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan dengan bulan-bulan yang lain itu bedanya jauh. Seperti contoh apa? Tidurnya orang puasa ibadah. Naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Antum tidur di bulan suci Ramadan oleh ganjaran. Ya. Bulan-bulan yang lain ya enggak dapat apa-apa ya. Tapi ini tidurnya orang puasa ganjaran. Diamnya orang puasa tasbihun. Kita itu diam, enggak mau cerita-cerita yang macam-macam, apalagi ngerasani, apalagi namimah ghibah. Enggak mau, diam saja. Nah, diamnya kita ini dihitung sebagai pahala tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajabun. Doanya orang puasa itu mustajab. Ya makanya kita ya niki mumpung badai puasa, saya kasih tahu. Ya. Doanya orang puasa ini mustajab. Nah, kalau doanya mustajab, ya antum doa yang banyak. Ya, minta apa? Bebas. Mau minta apa saja boleh. Mumpung doane mustajab. Dan di antara waktu yang mustajab itu juga adalah ketika berbuka puasa. Jadi antum kalau buka puasa nanti deling-eling. Ya, buka puasa doa yang banyak. Ya, pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Silakan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sambung lagi dengan doa-doa yang lain. Terserah antum punya cita-cita, punya hajat, punya doa apa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara saat-saat mustajab adalah ketika berbuka puasa. Makanya ketika buka puasa doa yang banyak. Nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian yang terakhir iki jenengan deling-eling ya. Untuk supaya kita itu taklik terhadap madhab Maliki. Ya, khusus tanggal 1 Ramadan saja. Tanggal 2 sudah tidak kepake. Jenengan nanti malam tanggal 1 Ramadan niat puasa. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Madhab Syafi'i mewajibkan kita puasa niatnya setiap hari. Setiap malam wajib niat puasa. Kalau madhab Maliki mboten. Niatnya 1 kali saja. Tanggal 1, ya Allah, saya niat puasa Ramadan tahun ini 1 bulan full, penuh lillahi ta'ala. Maka bulan-bulan hari-hari yang lainnya sampai selesai Ramadan tidak niat tidak apa-apa. Ya boleh. Madhab Maliki. Tapi kalau kita madhab Syafi'i harus niatnya setiap hari. Akan tetapi boleh kita ini taklik kepada madhab Maliki. Jadi nanti niatnya 2. Jenengan niat setiap hari, kemudian jenengan niat taklik kepada madhab Maliki. Ya Allah, saya ini kepingin saya niat puasa 1 bulan full penuh pada tahun ini lillahi ta'ala. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga supaya barangkali nek ada hari-hari yang lupa kita tidak niat puasa, maka puasa kita hukumnya sah. Paham ya? Jaga-jaga kalau ada hari-hari yang kita lupa tidak niat puasanya, tangi-tangi ujung-ujungnya wis subuh, ya telat ora tarawih, telat ora sahur, kelalen durung niat, maka puasa kita hukumnya sah dan tidak wajib diqadha. Kenapa? Karena waktu tanggal 1 dia sudah taklik niatnya kepada madhab Maliki. Tapi nek ketika tanggal 1 nanti tidak niat taklik kepada madhab Maliki, kok di hari-hari puasa kita ada yang lupa tidak niat, maka wajib qadha puasa. Dengan wajib disauri puasa nih. Ya, dan wajib imsak.
Wajib imsak itu bagaimana? Wajib jenengan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Seperti halnya orang puasa, tapi puasane ora sah. Tapi ora oleh mangan, ora oleh minum. Ya, ini kadang-kadang orang tidak paham. Nek misalkan dia tidak lupa tidak niat, ya, loh nyong kan mau bengi ora niat. Berarti kan yang puasane ora sah, nyong ora niat. Lah kalau saya sudah nggak niat bagaimana? Jadi seakan-akan dia itu berpikiran ya berarti saya boleh makan, boleh minum. Ya salah ini. Ya ndak boleh makan juga ndak boleh minum. Wajib imsak. Ya. Kita kalau lupa niat maka wajib imsak, menahan tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Tapi puasa kita tidak dihitung, wajib dikodok nanti pada hari di luar bulan suci Ramadan. Ya, orang terus kok misalkan orang li puasa mangan seenaknya dewek, tidak boleh ya. Maring warung mangan es teh kau balik mangan sedina ping telu kayak dene wong sing ora puasa. Lah nyong kan ora puasa. Loh nyong kan wis batal misalkan. Ya, wis batal dan lain sebagainya. Ya, batal itu juga ada masalah-masalahnya. Ya, batal itu juga kadang-kadang mewajibkan kita imsak juga. Wong batal puasane bukan terus dia boleh makan seenaknya, ndak bisa. Batal puasanya tetap dia wajib imsak sampai maghrib, ndak boleh makan, ndak boleh minum. Walaupun sudah batal. Ya, jadi batal puasa itu bukan sekarepe dewek mangan. Kok awan mangan jam 2 mangan maning, ngupan buka puasa tuku kolak mangan maning ya. Lu sih sampean mangan terus lah nyong wis batal, nyong wis ora puasa ya ndak bisa gitu. Hukumnya sama al-imsak. Ya. Kalau sudah batal, udzur misalkan tadi ya apalah ndak tahu, maka wajib imsak tadi. Kalau yang tidak punya uzur, kalau yang ada uzur ya beda lagi ya. Dia makan minum boleh-boleh saja. Seperti siapa? Orang yang sakit kan boleh tuh tidak puasa. Ya terus bukan terus orang yang sakit tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Ya makan ya minum, mau lagi sakit itu namanya uzur. Lah kadang kan ada orang batalkan puasa nggak ada uzur ya, tidak ada uzur apa-apa. Lah ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu yang seperti ini. Ya, wajib imsak sampai datang waktu maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Lah demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita mempersiapkan bulan suci Ramadan dengan persiapan yang maksimal, ibadah di bulan suci Ramadan dengan ibadah yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan dan selesai dari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih tentang beliau Murabiul Hina Al-Habib Novel bin Ali bin Alwi Segab yang telah memberikan banyak pencerahan kepada kita, terlebih terkait dengan praktek atau kaifiah tata cara bagaimana agar dalam rangka melaksanakan siam ibadah puasa Ramadan kita tidak sia-sia, baik dari tata caranya, fadilah-fadilahnya, juga keterangan-keterangan yang lain. Ini sangat jarang disampaikan di taklim-taklim yang lain. Seperti tadi dengan menggunakan taklid Imam Syafi'i, dari antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu juga sangat jarang disampaikan. Kecuali di pondok-pondok pesantren, tentang majelis-majelis dan yang lain itu disampaikan. Tetapi di forum-forum tertentu, karena kita mutlak pakainya Syafi'iyah, lebih banyak menyampaikan daripada mazhab Imam Syafi'i. Dan mazhab Imam Syafi'i itu paling kencang, paling ketat di babakan niat, baik itu niat sholat, niat puasa ataupun niat-niat yang lain. Maka dari itu karena keluasan kita
dalam rangka ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala kita taklid pakai mazhabnya Imam Malik yaitu dalam bab puasa Ramadan agar puasa kita selama 1 bulan tidak batal, tidak lepas dari fadilah dan manfaat melaksanakan kefarduan daripada puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami mengingatkan, barangkali ketika saya sampaikan di awal bahwa insya Allah mangke di selama bulan Ramadan di Majelis Ta'lim dan Sholawat Riyadul Mustafa akan mengadakan kajian pasaran selama bulan Ramadan yang dilaksanakan setiap ba'da zuhur jam 1 atau paling lambat jam setengah 2 sudah mulai, dan kitabnya adalah kitab Ta'limul Muta'alim, dan ini kepada para pemuda pemudi Ibnu IPPNU atau siapapun saja yang sepah utawa bocah cilik, monggo kitab ini insya Allah bisa untuk semua usia, tidak pandang bulu nggih, mbuh bulu domba, mbuh bulu sapi, mbuh bulu apa, insya Allah tetap ini bermanfaat. Allahumma amin. Maka dan para bapak ibu saderengipun ngapunten ingkang kathah mbok bilih semua kegiatan pada malam ini bisa belum terlaksana dengan maksimal, tapi insya Allah nanti di tahun-tahun berikutnya kita bisa melaksanakan dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Maka dan kawula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge penutup doa kawula semongaken datang beliau Al Habib Novel bin Ali bin Alwi As-Sigab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز ولا من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Monggo niku sak wontene sing mboten keduman ya barengan-barengan.